Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusrian Gumantoro dari program S1 Teknik Sipil. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab fikih. Definisi mazhab secara bahasa atau etimologi, mazhab berarti tempat pergi atau pendapat. Secara istilah atau terminologi, mazhab berarti pendapat, fatwa, paham, aliran atau metode yang ditempuh oleh seorang alim besar dalam Islam atau imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran atau Al-Hadis, atau mengenai suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Selanjutnya, pengertian mazhab berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istibat, mengeluarkan atau menetapkan hukum Islam. Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tertentu tentang masalah hukum Islam. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya mazhab. Yang pertama, semakin luasnya wilayah umat Islam, mencakup wilayah-wilayah di semenanjung Arab, Irak, Mesir, Syam, Persia, dan lain-lain. Yang kedua, adanya interaksi antara umat Islam dengan bangsa yang ditaklukkannya. Yang ketiga, adanya dukungan yang besar dari pemerintah untuk kemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Macam-macam mazhab. Mazhab Ahlul Sunnah seperti mazhab Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar Al-Basri, Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tasbit bin Jauta, Imam Al-Auza'i Amir Abdurrahman bin Amir Muhammad, Imam Sufyan, Imam Al-Laits bin Sa'ad, Imam Malik bin Anas, dan lain-lain. Dari mazhab-mazhab fikih, ini ada beberapa yang dapat bertahan dan berkembang terus sampai sekarang, yakni mazhab Hanafi. Pendirinya adalah Imam Abu Hanafi. Mazhab Maliki, pendirinya adalah Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i, pendirinya adalah Imam Al-Syafi'i. Mazhab Hanbali, pendirinya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya, adapun juga faktor-faktor yang menyebabkan empat mazhab tersebut dapat bertahan hingga sekarang. Yang pertama, pendapat-pendapat mereka dikumpulkan dan dibukukan, baik oleh imam mazhabnya atau oleh para muridnya. Yang kedua, adanya para murid yang berusaha menyebarluaskan pendapat imam mazhabnya. Yang ketiga, adanya para murid dari imam mazhab tersebut yang memiliki kedudukan terhormat atau tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, organisasi sosial, ataupun pemerintah. Yang terakhir ialah adanya kecenderungan jumhur atau mayoritas ulama untuk menyarankan agar keputusan yang diambil oleh hakim berasal dari suatu mazhab, memilih pendapat dari salah satu mazhab. Hal ini agar para hakim tersebut tidak hanya mengikuti hawa nafsu semesta, maka tentu saja para hakim ini akan memilih salah satu pendapat mazhab yang sudah dibukukan. Sebelumnya, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi wali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.